STIMBI jurusan manajemen. Sekarang, di sini aku mau menjelaskan tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Pertama nih teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu manajemen. Di sini aku akan menjelaskan, manajemen itu dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Maksudnya apa sih efektif di sini? Efektif di sini berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan pengertian dasar-dasar manajemen menurut para ahli. Yang pertama, manajemen menurut Suwaljo Pusparanto bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan organisasi dengan bekerja sama dan melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Nah, pendapat ini disampaikan oleh Malayu SP Hasibuan. Selanjutnya guys, aku akan menjelaskan tentang ruang lingkup dasar-dasar manajemen. Sebenarnya memahami ruang lingkup manajemen juga tidak kalah penting. Dengan memahaminya, kita bisa tahu apa saja garis besar yang seorang manajer lakukan, baik dalam sebuah organisasi perusahaan ataupun lainnya. Apa saja sih ruang lingkup manajemen menurut para ahli? Yang pertama ada planning atau merencanakan. Kenapa sih guys planning di sini tuh sangat penting banget dalam menjalankan sebuah manajemen? Karena kegiatan merencanakan merupakan pekerjaan manajemen di awal. Isinya biasanya berupa merencanakan tujuan dan proses yang harapannya akan terwujud. Seseorang manajer perlu membayangkan, menggambarkan hingga mendefinisikan hal-hal apa saja yang perlu ia dan timnya lakukan agar semuanya bisa tercapai. Kemudian yang kedua, ada controlling atau pengawasan. Nah, controlling di sini ketika perencanaan mulai tim laksanakan, maka manajemen bukan berarti sudah boleh santai-santai guys. Lingkup pekerjaannya juga termasuk mengawasi proses yang berjalan. Proses ini tentu saja memerlukan berbagai tools seperti daftar lahir, catatan harian, dan banyak lainnya. Pengawasan di sini biasanya berlangsung sampai satu proyek atau tujuan tim benar-benar telah terwujud. Maka mungkin dapat kami katakan biasanya lingkup ini memakan waktu paling lama. Selanjutnya guys, ruang lingkup dasar-dasar manajemen meliputi closing atau penutup. Lingkup paling terakhir ini yaitu closing. Dalam proses ini manajemen melakukan berbagai bentuk evaluasi dari apa yang ia dan timnya kerjakan. Manajemen berarti mengaudit berbagai hal seputar proyeknya, menyampaikan hasilnya hingga melakukan penilaian terhadap tim yang mereka pimpin. Oke, selanjutnya guys, kita akan memahami apa sih tujuan dan manfaat mempelajari dasar-dasar manajemen. Yang pertama, ketika proses manajemen berjalan dengan baik, maka keempat fungsi manajemen akan terwujud. Sebaliknya, jika prosesnya buruk, maka pasti tujuannya juga tidak akan mungkin tercapai. Tujuan utama manajemen adalah untuk menentukan dan mencapai tujuan dan target organisasi. Nah, selain itu guys, tujuan utama manajemen adalah untuk menentukan dan mencapai tujuan dan target organisasi. Selain itu, manajemen juga bermanfaat untuk mendapatkan hasil maksimum dengan upaya dan sumber daya yang minimum. Jadi, manajemen mengutamakan efektivitas dan efisiensi upaya dan sumber daya secara maksimal dan optimal. Maksudnya adalah, manajemen pada dasarnya berkaitan dengan berpikir dan memanfaatkan sumber daya manusia, material, serta keuangan sedemikian rupa yang akan menghasilkan kombinasi terbaik. Nah, kita juga harus tahu nih guys, apa sih manfaat dari manajemen itu sendiri? Manajemen bermanfaat salah satunya untuk membantu manajer dan para anggota untuk merancang strategi melalui pendekatan yang lebih sistematis, rasional, dan efektif. Kemudian, manajemen juga mendapatkan hasil yang maksimal melalui proses yang menyeluruh. Proses tersebut tentunya harus dilakukan sesuai dengan fungsi manajemen. Selanjutnya, manajemen akan memudahkan kita untuk menyajikan kerangka kerja untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga target pun akan lebih mudah untuk ditentukan dan dicapai. Oke, selanjutnya guys, kita akan membahas kasus tentang mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Pertama, kita harus tahu dulu nih guys, apa sih pengertian perubahan dan penolakan? Manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi itu sendiri. Manajemen perubahan menyediakan pendekatan terstruktur untuk mendukung individu-individu yang berada dalam organisasi untuk beralih dari status mereka saat ini
Kemudian, apa sih manajemen penolakan? Manajemen penolakan atau orang-orang biasa di sini menolak perubahan karena beberapa alasan, guys. Dan dengan membuat mereka paham akan pentingnya perubahan dapat membantu manajer melaksanakan perubahan dengan lebih baik dan efektif. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengelola perubahan dan penolakan? Nah, apabila sebuah organisasi perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pimpinan organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi saat ini, perubahan di organisasi adalah adanya penolakan dari perubahan tersebut. Disinilah peran dari pimpinan untuk meyakinkan dan memberikan motivasi kepada karyawan. Nah, dengan begitu guys, bagaimana sih cara kita mengelola penolakan menjadi perubahan positif dan menumbuhkan inovasi baru? Perubahan adalah sebuah hal yang pasti akan menimpa dan mempengaruhi organisasi, termasuk diantaranya perusahaan. Penolakan terhadap perusahaan biasanya terjadi pada tingkatan individu atau orang dan karyawan, serta terjadi pada tingkatan organisasi. Penolakan terhadap perubahan hampir pasti akan selalu terjadi guys dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana cara kita mengatasi penolakan perubahan dalam organisasi? Yang pertama, kita harus memberikan edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada karyawan kita. Informasi mengenai proses perubahan yang terjadi dalam praktiknya akan selalu mendapatkan bumbu-bumbu tambahan yang terkadang bisa menyesatkan dan berdampak negatif. Informasi yang beredar menjadi simpang siur nih guys. Untuk itu, mengkomunikasikan alasan yang logis mengenai diperlukannya perubahan dapat mengurangi penolakan atau resistensi dari karyawan. Yang pertama, dengan cara edukasi, komunikasi, dan sosialisasi. Informasi mengenai proses perubahan yang terjadi dalam praktiknya akan selalu mendapatkan bumbu-bumbu tambahan yang terkadang bisa menyesatkan dan berdampak negatif. Informasi yang beredar menjadi simpang siur guys. Maka untuk itu, mengkomunikasikan alasan yang logis mengenai diperlukannya perubahan dapat mengurangi penolakan atau resistensi dari karyawan. Yang pertama, adanya komunikasi yang jelas dapat mengurangi dampak dari informasi yang kurang tepat dan komunikasi yang buruk. Jika menerima informasi yang menyeluruh dan tepat, resistensi dari karyawan diharapkan akan menurun. Selanjutnya, partisipasi. Partisipasi di sini penting guys, dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut berpartisipasi dalam proses perubahan tersebut dapat mengurangi tingkat resistensi atau penolakan dari karyawan. Karena tidak mungkin kita menolak keputusan perubahan yang dimana kita ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Upaya partisipasi di sini guys biasanya bertolak belakang. Jadi di satu sisi, jika karyawan yang dilibatkan dalam proses berpartisipasi ini memiliki kompetensi, maka akan menghasilkan keputusan yang bermakna, mengurangi tingkat resistensi, mendapatkan komitmen, dan meningkatkan kualitas keputusan untuk sebuah perubahan. Namun, pada sisi lain, proses partisipasi ini dapat membuat keputusan yang buruk dan memakan waktu yang lama. Jika manajemen mampu memfasilitasi terciptanya hubungan yang positif, karyawan akan lebih menerima proses perubahan, bahkan oleh para karyawan yang tidak setuju akan adanya perubahan tersebut. Kemudian, perubahan di sini harus dilakukan secara adil guys. Nah, maksudnya apa? Perubahan harus dilakukan secara adil yang juga menjadi penting untuk mengurangi atau mengatasi adanya penolakan dari karyawan. Dengan menerapkan perubahan itu secara adil kepada seluruh karyawan, bahkan termasuk pada jajaran top manajemen, ini menjadi penting karena ekspektasi karyawan terhadap perlakuan yang adil adalah sangat penting. Selanjutnya guys, bagaimana sih cara kita menumbuhkan dan mendorong inovasi baru? Inovasi terbaru akan lahir pada pimpinan terdepan guys. Untuk memulai inovasi terbaru, tidak perlu menyuruh karyawan kita yang bergerak lebih dulu. Misalnya, dengan menyuruh mereka mencari ide-ide kreatif yang penuh dengan inovasi untuk diterapkan di perusahaan. Inovasi terbaru akan lahir dari budaya inovasi yang diciptakan. Maksudnya di sini, untuk menghasilkan inovasi terbaru dengan menciptakan budaya inovasi itu sendiri. Dengan adanya budaya inovasi yang mendorong semua orang untuk berpikir lebih luas, maka kita akan lebih terinspirasi dan berani untuk berpikir di luar batas. Sebenarnya guys, perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman termasuk kemajuan teknologi saat ini. Sekarang kita akan bahas tentang mengelola perubahan pada bisnis properti yang menjadi sebuah keunggulan. Sebelum kita bahas guys, kita harus tahu dulu nih apa sih manajemen properti itu. Nah, manajemen properti ini seringkali dibutuhkan bahkan penting dalam sebuah bisnis properti. Karena
properti harus di-manage untuk memaksimalkan atau mendapatkan hasil yang optimal. Secara umum, tujuan dari manajemen properti yaitu untuk mengelola properti yang digunakan sebagai investasi atau bisnis guna memaksimalkan pendapatan dan modal investor. Dalam bisnis properti ini guys, manajemen properti adalah mengelola properti dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya memasarkan properti untuk memperoleh penawaran yang terbaik, melakukan pemeliharaan properti, mengelola keuangan yang masuk serta melaporkan kepada pemilik properti, juga memonitor nilai properti tersebut. Nah, kita perlu tahu nih guys, perubahan-perubahan yang dilakukan pada manajemen properti banyak menimbulkan pro dan kontra pada instansi tertentu. Salah satunya perubahan developer atau pengembang properti migrasi pemasaran ke digital selama masa pandemi ini, mengubah perilaku konsumen dalam membeli rumah dan memperoleh informasi properti. Mengubah kebiasaan baru ini mendorong pengembang atau developer berlomba-lomba beralih ke saluran digital untuk membaik konsumen baru. Sebelum pandemi, 70% pemasaran properti perumahan melalui offline atau via marketing galeri, juga melalui pameran. Nah, sedangkan 30% online. Dalam situasi saat ini, ketika banyak masyarakat berada di dalam rumah, strategi pemasaran pun diubah menjadi 70% online dan 30% offline. Selain itu, riset juga menunjukkan kebutuhan rumah saat ini didominasi oleh kelompok usia 22-29 tahun sekitar 36% dan 30-39 tahun sekitar 29%. Hal ini juga dipandang sebagai ceruk baru untuk menyediakan rumah bagi milenial berharga terjangkau di kisaran 600 juta hingga 1,3 miliar. Meskipun di awal pandemi penjualan properti ini sangat menurun guys, tetapi memasuki Juni penjualan mulai naik sebesar 15 dan 13% di atas target. Sementara pada Agustus kenaikan penjualan bahkan hampir tembus 100%. Sehingga pada akhir tahun diperkirakan penjualan akan meningkat dibanding 2020 lalu. Sebanyak 51% responden mengaku mencari informasi properti melalui website para developer dan 45% situs agregator properti dan 41% menggunakan media sosial mereka. Dengan perubahan migrasi ini guys, pemasaran dari offline marketing ke online marketing, banyak marketing perubahan yang menolak akan perubahan ini. Nah, mengapa demikian? Karena semua marketing diambil alih oleh pihak developer dalam menjalankan manajemen pemasaran dan pengiklanannya. Namun bagi developer properti, hal ini justru mendatangkan banyak keuntungan guys, di mana bisa menaikkan rating properti dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Selain itu, cara ini juga membuat developer hemat untuk biaya marketing dan bisa memaksimalkan tim yang ada. Oke guys, selesai sudah pembahasan aku kali ini mengenai mengelola perubahan dan penolakan dalam sebuah lingkungan organisasi atau perusahaan. Bagaimana nih guys, apakah kalian sudah paham dengan penjelasanku? Dan buat kalian yang udah nonton aku dari awal video ini, jangan lupa ya guys kasih like dan komennya di bawah. Mohon maaf jika ada salah kata. Dadah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.